Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meneruskan kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Saat aku diisrakan, aku melihat Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa alaihissalam. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu, ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ditampakkan kepadaku para nabi, ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki Bani Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim alaihissalam. Ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu sahabat kalian, maksudnya beliau SAW sendiri. Dan aku melihat Jibril alaihissalam. Ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Dihya." Dalam riwayat Ibnu Rum disebut Dihyah bin Khalifah. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam turun di saat kaum muslimin akan memerangi Dajjal, di saat sholat subuh. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Imam mereka adalah seorang laki-laki yang sholih. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam alaihissalam, maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa alaihissalam maju untuk mengimami sholat. Isa alaihissalam lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya pemimpin mereka, sambil berkata, 'Majulah engkau dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kalian.' Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai, Isa alaihissalam berkata, 'Bukalah pintu.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang mempersiapkan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat, dan turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu ia mengimami mereka." Hadis riwayat Muslim. Namun bukan yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwasanya Isa menjadi imam sholat. Disebutkan dalam hadis lainnya dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Akan senantiasa ada golongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat." Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa alaihissalam, "Jadilah imam sholat bersama kami." "Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini," jawab Isa alaihissalam. Hadis riwayat Muslim.
Lalu apakah Nabi Isa alaihissalam akan membawa syariat baru? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam alaihissalam turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian?" Lalu aku berkata kepada Ibnu Abu Zib bahwa Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Abu Hurairah, pemimpin kalian adalah dari kalian. Ibnu Abu Zib berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu apa yang dijadikan dasar pemimpin kalian?" Aku balik bertanya, "Apakah kamu akan mengabarkan kepadaku?" Ibnu Abu Zib berkata, "Dia akan memimpin kalian berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun, beliau akan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama sekali Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Beliau akan berhukum dengan Al-Quran dan bukan dengan Injil, karena Al-Quran sudah menghapuskan syariat Nabi sebelumnya. Sanggahan bagi segolongan orang yang tidak mengakui turunnya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang sesat dan mengagungkan logika yang dangkal kadang menggunakan argumen-argumen yang rapuh untuk menyanggah keyakinan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman. Di antara alasan mereka menolak keyakinan ini adalah Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Dengan pernyataan semacam ini yang asalnya dari dalil Quran dan hadis, mereka pun menyanggah dalil yang menyatakan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman. Sanggahan dari Al-Qadi yang dinukil dari Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Qadi mengatakan sebagian Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang sepaham dengan mereka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengklaim bahwa hadis tersebut tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para nabi. Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada nabi lagi sesudahku." Mereka beralasan lagi dengan ijma kaum muslimin bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat Muhammad itulah yang berlaku selamanya hingga akhir zaman, sehingga tidak mungkin dihapus. Sungguh ini adalah alasan yang sungguh rapuh. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud turunnya Isa alaihissalam bukanlah beliau turun lagi sebagai nabi yang membawa syariat baru dan menghapus syariat Islam. Tidak ada satupun hadis dan dalil lainnya yang menyatakan semacam ini. Bahkan hadis-hadis yang membicarakan turunnya Isa alaihissalam adalah benar. An-Nawawi lantas mengatakan, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Iman dan selainnya bahwa Isa alaihissalam akan turun sebagai hakim yang adil dan akan berhukum dengan syariat kita, syariat Islam. Beliau akan menghidupkan kembali syariat Islam yang sudah ditinggalkan. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.